Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu merawat diri di dalam Islam. Yang nomor 3 yaitu menjaga kesehatan mental dan rohani. Jadi di situ kita senantiasa setiap saat di situ bisa merawat diri kita dan juga menjaga kesehatan rohani kita dan juga menjaga kesehatan mental. Makanya di situ kita menjadi orang yang sia-sia jikalau mental kita, rohani kita tidak sehat, kurang sempurna hidup kita. Salah satu contoh yaitu perilaku kita tidak akan baik jikalau mental dan juga rohani kita kurang sehat. Salah satu contohnya fisik senantiasa sehat, akan tetapi rohani tidak sehat, di situ akan bisa membuat perilaku kita tidak baik. Makanya di situ faktor seseorang yang senantiasa melakukan perbuatan jelek atau buruk yang bisa menimbulkan dosa karena rohaninya yang tidak sehat atau belum sehat atau kurang sehat. Makanya di situ bukan masalah penyakit badan jikalau seseorang di situ melakukan perbuatan dosa, akan tetapi di situ murni itu masalah kesehatan rohani. Makanya kita senantiasa di situ belajar menjaga diri kita, menjaga kesehatan rohani dan juga mental kita. Di dalam Islam di situ kita senantiasa dianjurkan atau wajib kita merawat diri dan juga menjaga kesehatan mental dan rohani kita. Yang pertama di situ menjaga hati. Membersihkan diri dari penyakit hati seperti iri, dengki dan sombong. Artinya di situ kita memiliki hati dan hati kita harus kita jaga sebaik mungkin agar supaya bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati. Makanya di situ orang masuk neraka bukan karena penyakit badan, melainkan di situ karena penyakit hati yang bisa membuat seseorang di situ masuk ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti iri, dengki dan juga sombong. Sombong di situ sifat manusia yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong dan juga
Manusia pun tidak menyukai orang yang memiliki sifat sombong. Makanya di situ iri, dengki, dan juga sombong, dan juga penyakit-penyakit hati yang lain senantiasa kita bersihkan melalui di situ menjaga rohani kita agar tetap sehat. Makanya di situ jagalah keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa berzikir sebanyak-banyaknya. Zikron katsira, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir sebanyak-banyaknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya hati kita tetap di dalam kesehatan. Menjaga kesehatan mental dan juga rohani, yang nomor 2 di situ berzikir dan berdoa, menenangkan jiwa dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah hanya mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Makanya di situ dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hati kita akan tenang karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an senantiasa bisa menenangkan jiwa kita, karena di sini Al-Qur'an di situ firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Qur'an maka hati atau jiwa kita akan menjadi tenang. Dan berdoa agar dijaga kesehatannya. Jadi penting sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta agar supaya kesehatan kita tetap terjaga, baik rohani maupun jasmani, sehingga ketika kita melakukan aktivitas, khususnya di sini yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin maksimal setiap saat. Menjaga kesehatan mental dan rohani, tidur yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Artinya di situ tidur di situ memang salah satu hal yang penting dalam kehidupan ini. Makanya tubuh kita dan juga pikiran kita akan terasa lelah jikalau selama 24 jam diforsir untuk bekerja atau melakukan aktivitas. Makanya di situ tidur yang cukup secukupnya. Cukup di sini tidak berlebih ataupun kurang. Makanya kita senantiasa bisa atur tidur yang baik yang seperti apa. Merawat diri yang paling utama adalah merawat diri agar tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ merawat diri kita senantiasa kita mengarahkan diri kita, mengarahkan jiwa dan juga raga kita agar supaya berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan aktivitas sehari-hari seperti di situ mandi, makan, dan menjaga kebersihan sebagai ibadah. Jadi jadikanlah setiap gerakan-gerakan kita di situ bernilai ibadah, sehingga di situ kita bisa mencari bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Terima kasih. Saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.